Halo teman-teman, pasti lu sudah dengar ya, dokter, asosiasi dokter, para teman-teman dokter melawan DJP, melawan Kementerian Keuangan, pengen menunda lapor pajak. Yang menurut gua ini malah blunder ya, malah mencelakakan diri sendiri ya. Dokter mau melawan DJP, tidak disupport oleh pengacara, tidak disupport oleh teman-teman IKPI. By the way, kemana IKPI sekarang ya? Nah, gue kasih kabar berita teman-teman ya, maksud gue kasih aja beritanya ya. Ini berita pertama, IDAI serukan tunda lapor pajak. Gile, gile, gile. Berani bener para dokter-dokter ini ya. Tadi gempleng sama Menteri Kedokteran ya, Menteri Kesehatan bisa bisa tewas ya. Desak Kemenkeu kaji pajak dokter praktik di rumah sakit. Ini Selasa 18 Maret. Lebih dari 5.000 dokter spesialis, wih lumayan. Spesialis anak ya, mengaku keberatan dengan kebijakan pajak yang tertuang dalam PMK 168 2023. Hal ini dinilai berimbas bagi dokter utamanya yang melayani JKN. JKN itu yang BPJS kalau nggak salah ya. Pasalnya, dalam regulasi itu, PPh dokter dikenakan berdasarkan penghasilan bruto sebelum dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit dan biaya operasional ya. Ini sudah bertahun-tahun jadi masalah besar ya dan gua juga eh, gimana ya, klien-klien gua juga pada protes dan gua cuman kasih dua solusi ya. Lu mau ikuti atau mau lawan gitu. Kalau mau lawan ya kita upaya hukum. Dalam praktiknya, dokter hanya mendapat bagian tarif jasa medis lantaran harus berbagi dengan rumah sakit. Tetapi, pajak yang dihitung tetap dari penghasilan bruto yang dibayar oleh pasien. Ini berarti dokter membayar pajak atas pendapatan yang tidak mereka terima. Ini betul, teman-teman, yang betul. Tetapi apakah Sri Mulyani peduli? Apakah DJP peduli? Apakah mereka mau dengerin? Dikasihkan tut lu sama Sri Mulyani ya. Demikian surat keberatan permohonan evaluasi kebijakan yang ditekan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Prim Basarah Yanuarso. Ya, kemana IKPI? Hei IKPI, bagaimana teman-teman konsultan pajak? Masa nggak bantuin? Pemotongan pajak berdasarkan penghasilan bruto juga membuat dokter yang mendapat honor dari berbagai sumber seperti seminar, pelatihan, hingga jasa juga terbebani pajak progresif yang lebih tinggi. Ini berpotensi membuat dokter harus membayar pajak tambahan 5 hingga 30% dari pendapatan real yang mereka terima. Pada akhirnya semakin memberatkan. Ini real teman-temannya, ini real. Gue punya klien dokter ya, bayar pajak itu 700 juta dalam SPD tahunan kali ini. 700 juta bos. Gila. Pajaknya doang loh itu. Ya memang penghasilannya tinggi juga, tetapi dia kesel banget gitu ya, karena aturannya harusnya netonya dong yang dihitung, kenapa mesti bruto yang dihitung gitu. Minat dokter untuk melayani pasien JKN dinilai berpotensi menurun atas kebijakan tersebut. Sebab sebagian besar dokter anak ini melayani pasien JKN menggunakan tarif standar yang ditetapkan pemerintah. Bila tetap kena pajak penghasilan bruto, bukan neto diterima dan beban pajak akan semakin tinggi. Dalam kebijakan itu, dokter dinilai seolah-olah ditempatkan sebagai pajak perusahaan saat pajak dikenakan atas omset atau penghasilan bruto bukan laba bersih. Oke, ini gue setuju banget ya. Karena para dokter anak yang tergabung dalam IDAI ini menyerukan penundaan pelaporan pajak 2024. Waduh, ini bisa dianggap makar, ini bahaya ini. Sebagai bentuk protes dari kebijakan para dokter. Ini kan makar ini, bukan makar maksudnya semacam demo, semacam protes tetapi betul-betul tidak mau bayar pajak, bukan bukan nggak mau bayar pajak ya, nggak mau lapor pajak sementara dulu ya. Dan DJP harus menanggapi ya. DJP adalah pelayan publik ya teman-teman ya. DJP itu pelayan publik, publik, bukan perampok publik ya. Jadi harus didengarin dong pada dokter ini. Tapi apakah DJP peduli? Aduh. Kalau nggak viral-viral amat di negara Konoha, dikasih kentut loh sama DJP-nya ya. Sampai muncul keputusan yang diharapkan lebih adil dari Kemenkeu. Kami mengajak Kemenkeu untuk berdialog bersama perwakilan IDAI agar kebijakan ini dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi dokter yang melayani masyarakatnya, khususnya pasien JKN. Betul, setuju ya, setuju banget ya. Ini berita kedua dari Detik. Tadi Detik ya, sekarang CNBC. Ramai-ramai dokter protes kebijakan pajak penghasilan Sri Mulyani. Ada 5.000 dokter ini sama aja ya kayaknya ya. Sama aja ya. Oke. Dari Detik Health.
Oke. Ini terutama dokter yang melayani JKN ya. Oke. Ini berarti dokter membayar pajak atas pendapatan yang tidak mereka terima. Ini benar, teman-teman. Ini terjadi real di lapangan ya, untuk teman-teman dokter nih ya. Oke. Jadi ada 2 biang kerok, teman-teman ya. Ada 2 biang kerok yang menyebabkan masalah ini menjadi masalah besar ya. Yang pertama adalah yang kecil dulu, yaitu biang kerok pertama mengenai TER. Peraturan tadi itu kan, mengacu ke TER juga ya. Jadi di TER itu, metode PP21 yang TER itu kan dia tidak berkesinambungan lagi, sehingga tidak diakumulasi pajak penghasilannya, penghasilan brutonya. Kalau dulu kan kita diakumulasi, akumulasi, akumulasi, di bulan tertentu kita melewati angka tertentu, kita naik tarifnya. Kalau sekarang enggak, sekarang tuh semuanya flat. Tarifnya tidak diakumulasi, sehingga ketika SPT tahunan dihitung total, bisa membledak, membungkak dia punya penghasilannya. Tetapi ini hal ini sudah betul ya. Hal ini sudah betul menurut gue, DJP tidak bisa disalahkan hal ini. Mau diakumulasi maupun tidak diakumulasi itu sama aja, gitu. Cuman kan kalau dia diakumulasi, lu bayar beratnya di awal, di akhir lu lebih ringan. Tetapi kalau lu tidak diakumulasi, lu bayarnya lebih ringan di awal, tapi berat di akhir. Ya, ini sama saja. Nah, kalau dia menggunakan metode yang lama yang diakumulasi, ini rumit, ini susah perhitungannya bagi si perusahaan. Bagi sistemnya PP21 juga susah untuk menghitung, karena akan sulit sekali menarik data yang lama gitu ya. Nah, jadi masalah sehubungan dengan TER ini yang tidak berkesinambungan adalah munculnya PPh 29 yang besar yang membludak di SPT tahunan. Nah, gimana solusinya? Solusi gampang ya. Solusi adalah teman-teman bayar PPh 25. Mulailah bayar PPh 25 tiap bulan, supaya lebih ringan bayar di SPT tahunannya gitu. Ini nggak ada obatnya ya. Masalah ini nggak ada obatnya. Ini memang sudah betul ternya seperti itu. Kalau dikembalikan ke metode yang lama, malah ribet kita semua ya. Nah, dan anyway udah bagus kan, lu dapat 50% NPPN kan. Dokter dapat 50% udah bagus daripada karyawan yang kena semua yang cuma dapat PTKP doang. Itu. Jadi ini nggak ada obatnya nih. Solusinya adalah bayar PP25 supaya lebih ringan. Nah, masalah utama kedua nih yang diributin sama dokter tadi ini ya, masalah paling utama nih sebenarnya adalah perhitungan penghasilan bruto seorang dokter adalah dihitung dari bruto total yang diterima oleh rumah sakit, alias yang dibayar oleh si pasien kepada rumah sakit, gitu loh. Ini yang cilaka ya. Padahal kan uang itu kan di-sharing ke rumah sakit sebagian, kepada dokter sebagian, gitu kan? Nah, mungkin teman-teman nggak paham ya, tapi kalau paham, gue jelasin lagi ya. Contohnya gini. Kalau pasien membayar jasa dokter 1 juta kepada rumah sakit nih. Jadi pasien ke rumah sakit, ada jasa dokter, dia bayar 1 juta. Contohnya nih ya, uang itu kan masuk ke rumah sakit, ya kan? Nah, oleh rumah sakit kan di-sharing, dipotong nih. Anggaplah 70% untuk rumah sakit, 30% buat dokter. Contoh nih ya. Berarti kan dokter terima 300.000, ya kan? Nah, masalahnya adalah pengakuan penghasilan bruto dokter dalam bukti potong yang dibikin oleh rumah sakit adalah dipakai angka 1 juta. Seolah-olah bruto 1 juta, kemudian normalnya 50%, 500.000. Yang 500.000 inilah yang kena pajak oleh rumah sakit. Padahal yang diterimanya aja lebih rendah daripada 500.000. Gitu loh. Nah, ini masalah utama banget ya. Nah, yang benar menurut dokter nih ya, dan menurut gua juga setuju ya. Yang benar adalah yang harus dihitung sebagai penghasilan bruto dokter adalah yang real dia terima, gitu loh. Yang real dia terima bersihnya itulah dihitung sebagai bruto. Itulah yang dikalikan 50%, kemudian kena tarif PPHOP gitu ya. Nah, supaya kasih gambaran yang lebih lebih tambahan lagi ya. Contoh agen asuransi. Seorang agen asuransi itu dihitung brutonya adalah dari komisi agennya yang diterima oleh si agen, bukan dari nilai premi yang dibayar customer. Betul nggak, guys? Betul ya? Nah, jadi ini adalah sebuah logik simple sebenarnya, tetapi pihak DJP itu nggak mau peduli, gitu loh. Banyak dokter yang protes kok. Sudah banyak dokter yang protes, DJP nggak peduli ya. Bukan cuma kali ini. Tapi kali ini mereka berasosiasi, berkumpul 5.000 orang, stop, nggak mau lapor pajak. Dan ini bagus ya. Kan di negara Konoha itu prinsip pertama, no viral, no justice, teman-teman ya. Kalau bisa viral, didengerin, nanti dibantu ya. Bahkan Prabowo pun turun tangan bantuin ya. Kalau lu bisa nangis-nangis di DPR, bisa dibantu teman-teman ya. Tapi kalau nggak bisa tembus DPR, nggak bisa nangis-nangis, ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Jangan jangan harap ya di negara Konoha kalau nggak viral, nggak usah berharap dapat keadilan ya.
Nah, jadi sekarang gimana solusinya? Tidak lapor pajak menurut gua malah blunder ya, mmm, malah gimana ya, denda itu akan terbit guys ya, denda itu akan terbit. Dan nggak peduli, DJP itu nggak peduli, denda terbit lu masih bayar. Kalau lu nggak bayar, upaya hukum, kan gila. Nah, jadi cuma ada dua solusi menurut gue ya, opsi satu dan opsi dua. Opsi satu adalah udah, tutup mata aja, nggak usah pusing, move on dengan hidup lu, bayar pajaknya walaupun besar, tutup mata selesai. Udah, gitu ya. Toh bayar pajak nggak sampai sebesar nilai penghasilannya kan, maksimal 30%, gitu kan. Udah move on aja, move on aja. Eh, nggak usah ribut karena keributan ini akan berakibat panjang bagi elu. DJP juga nggak peduli ya hari gini. Mana ada DJP peduli dengan wajib pajak ya. Jadi udah nggak usah pusing, bayar aja. Opsi satu ya. Opsi kedua adalah melawan. Bagaimana opsi dua melawan? Opsi kedua adalah lu tetap pakai angka penghasilan yang benar, yaitu yang lu terima dari rumah sakit. Udah, gitu ya. Nah, tetapi lu mesti siap dengan upaya hukum ketika ketemu oknum pajak. Kalau suatu hari diperiksa atau dapat SP2DK, dinyatakan oleh AR, nggak bisa Pak, harus pakai bruto Pak, kita lawan. Ya, kita lawan, kita ketemu di pengadilan. Udah gitu aja teman-teman ya. Nah, opsi tiga deh, opsi tiga. Opsi tiga adalah dokternya pakai pembukuan. Nah, dokter pakai pembukuan. Tapi susah juga ya. Kalau dokter pakai pembukuan, berarti kan ceritanya adalah pihak pasien bayar kepada dokter, dokter bayar kepada rumah sakit kan gitu. Berarti kan rumah sakit jadi terima penghasilan dari dokter, gitu kan? Kita potong dia PPh kepada rumah sakit itu ya. Bercanda, bercanda guys ya. Enggak lah. Susah-susah. Opsi ini susah dilakukan ya. Jadi sekarang dokter ini kepentok nih, mau maju kena, mundur kena gitu kan, mau nggak lapor juga salah, mau lapor juga salah, dan dia sudah kirim surat. Tetapi kirim suratnya di akhir Maret ya, apakah Kemenkeu peduli ya? Kementerian Keuangan lagi pusing gimana caranya gua memeras dan merampok rakyat. Bagaimana mau dibantu sama Kemenkeu? Sulit ya, sulit ya. Harus viral teman-teman ya, harus viral dulu. Kalau perlu ada yang mati dulu ya, baru baru bisa dibantu ya di negeri Konoha ya. Kalau Indonesia mah enggak. Kalau Indonesia pasti dibantu. Oke teman-teman itu. Semoga terbantu. Sampai jumpa.